hal yang sebaiknya kamu bawa sampai mati. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam hubungan manusia. Tanpanya, cinta terasa rapuh, persahabatan mudah retak, dan kerja sama sulit terbangun. Ada yang hilang di tengah jalan, ada yang ditinggalkan, dan ada juga yang justru membebani hidupmu. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sebaiknya kamu bawa sampai mati, bukan yang bikin kamu terlihat hebat di mata orang lain, tapi yang bikin hidupmu terasa utuh, tenang, dan bermakna. Jadi, tonton sampai akhir. Mungkin ada satu hal yang selama ini kamu anggap sepele, padahal itu yang paling penting. 1. Versi terdalam dari luka masa lalumu. Luka masa lalu memang membentuk kedewasaan, tetapi versi terdalam dari luka itu adalah kesadaran untuk menjaganya. Ketika semua detail luka dibagikan tanpa batas, kita secara tidak sadar memberikan peta kelemahan diri. Maka, membawa luka sampai mati bukan berarti terus mengungkitnya, melainkan memahami bahwa tidak semua rasa sakit perlu diumumkan agar diakui atau disembuhkan. Menyembuhkan luka bukan berarti memamerkannya. Ada cerita yang cukup kamu pahami sendiri, terutama luka yang masih mentah dan sensitif. Dalam situasi konflik, detail luka itu bisa sengaja atau tidak digunakan untuk melukai kembali. Di titik inilah luka berubah fungsi, bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai kebijaksanaan. Kamu belajar memilih kepada siapa kamu membuka diri, menjaga batas emosional, dan hidup dengan kesadaran bahwa kekuatan sejati seringkali lahir dari hal-hal yang tidak perlu dijelaskan kepada semua orang. 2. Rencana hidup yang masih rapuh. Rencana hidup yang masih rapuh bukanlah kegagalan, melainkan fase alami dalam proses bertumbuh. Psikologi motivasi menunjukkan bahwa rencana yang diumumkan terlalu dini justru lebih rentan gagal, karena fondasinya belum cukup kuat untuk menahan keraguan, komentar negatif, bahkan sabotase halus dari sekitar. Terlebih lagi, ketika mimpi besar sudah lebih dulu mendapat pengakuan sosial, otak bisa tertipu di mana kita merasa seolah tujuan sudah tercapai, padahal langkah nyata belum benar-benar dijalani. Di titik inilah banyak orang berhenti bergerak, bukan karena tak mampu, tetapi karena merasa sudah cukup. Karena itu, hal yang sebaiknya kamu bawa sampai mati bukanlah rencana yang sempurna dan diumbar kemana-mana, melainkan kebijaksanaan untuk membiarkan rencana tumbuh dalam diam. Simpan keberanian, kelenturan, nilai hidup, dan kasih pada diri sendiri sebagai fondasi utama. Biarkan proses menempa dirimu tanpa perlu pembenaran dari siapapun, dan biarkan hasil yang berbicara. Sebab rencana boleh rapuh di awal, tetapi jika dibangun dengan tenang dan konsisten, ia akan menjadi kehidupan yang benar-benar kamu jalani, bukan sekadar kamu ceritakan. 3. Batas toleransimu terhadap rasa sakit. Batas toleransi terhadap rasa sakit adalah fondasi utama dalam menjaga harga diri dan kesehatan mental. Ketika seseorang tahu sejauh apa kamu sanggup disakiti dan tetap bertahan, batas itu, disadari atau tidak, akan terus diuji dan dilewati. Inilah yang dalam psikologi hubungan di mana batasan terkikis perlahan, dari memaklumi, membenarkan, hingga akhirnya kehilangan kendali atas apa yang pantas dan tidak pantas kamu terima dalam hidup. Karena itu, tidak semua orang perlu tahu seberapa kuat kamu bertahan. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan menahan rasa sakit tanpa henti, melainkan keberanian menjaga batas sebelum harga diri hancur. Bertahan tanpa batas bukan tanda kedewasaan, justru undangan untuk terus disakiti. Maka membawa batas toleransi sampai mati berarti melindungi diri sendiri, karena kekuatan bukan untuk dipertontonkan, dan apalagi dijadikan alasan bagi orang lain untuk melampaui batasmu. 4. Rahasia finansial yang sangat pribadi. Uang bukan sekadar angka di rekening namun mampu menyentuh wilayah kekuasaan, kontrol, dan dinamika relasi antar manusia. Ketika informasi finansial berubah atau terbuka, cara orang memperlakukan kita pun ikut berubah. Ada yang menjadi lebih hormat, ada yang meremehkan, bahkan ada yang mulai memanfaatkan. Karena itu, menjaga rahasia finansial bukanlah sikap tertutup, melainkan cara menjaga posisi diri agar tidak terjebak dalam ekspektasi, tekanan, atau relasi yang timpang.
Tidak semua orang perlu tahu seberapa jauh kamu melangkah, seberapa berat kamu berjuang, atau seberapa aman posisi finansialmu saat ini. Bahkan dalam hubungan yang sangat dekat sekalipun. Transparansi finansial total tidak selalu sehat jika tidak dibarengi kedewasaan emosional yang setara. Tanpa itu, keterbukaan justru bisa menjadi alat kontrol atau sumber konflik terselubung. Disinilah privasi finansial menjadi bentuk perlindungan diri, bukan ketidakpercayaan. Menyimpan sebagian urusan uang hingga akhir hayat berarti menjaga kendali atas hidupmu sendiri. Tenang, mandiri, dan tidak mudah digoyahkan oleh persepsi maupun kepentingan orang lain. 5. Ketakutan paling primitifmu. Ketakutan paling dasar dalam diri setiap orang, takut ditinggalkan, merasa tidak cukup baik, gagal, atau tidak dicintai, sering berakar dari pengalaman masa kecil dan tersimpan di lapisan terdalam psikis. Ketakutan ini membentuk cara kita mencintai, bertahan, dan mengambil keputusan. Saat tidak disadari, ia bisa membuat seseorang membuka dirinya terlalu jauh, memperlihatkan luka terdalam tanpa batas, dan tanpa sadar menyerahkan kendali atas hidupnya sendiri. Psikologi manipulasi menunjukkan bahwa menguasai ketakutan seseorang adalah cara tercepat untuk mengendalikan perilakunya. Ketika ketakutan paling inti diketahui sepenuhnya oleh orang lain, ia bisa berubah menjadi senjata, dipakai untuk menekan, mengancam, atau mengikat. Karena itu, hal terpenting yang sebaiknya dibawa sampai mati bukanlah rasa takutnya, melainkan kebijaksanaan dalam menjaganya. Tidak semua ketakutan perlu diberi penonton, sebagian cukup kamu pahami sendiri, agar kamu tetap utuh, merdeka, dan tidak mudah dikendalikan siapapun. 6. Pikiran negatif yang bersifat sementara. Penting untuk menyadari bahwa otak manusia secara alami memproduksi pikiran negatif sebagai bagian dari mekanisme bertahan hidup. Pikiran-pikiran ini muncul untuk melindungi kita dari ancaman, kegagalan, atau rasa sakit emosional. Namun, tidak semua pikiran layak dipercaya, dan tidak semua perlu dibagikan. Saat kita melontarkan pikiran impulsif seperti aku tidak berguna atau aku benci diriku hari ini, orang lain bisa menangkapnya sebagai gambaran permanen tentang siapa diri kita, padahal itu hanyalah kondisi mental sesaat. Psikologi kognitif dengan tegas menyatakan bahwa pikiran bukanlah fakta. Menyimpannya sementara, mengolahnya dengan tenang, dan memberi waktu pada diri sendiri seringkali jauh lebih sehat daripada langsung melemparkannya ke orang lain. Inilah kebijaksanaan yang patut dibawa sampai mati. Kemampuan untuk memilah mana pikiran yang perlu diekspresikan dan mana yang cukup dipahami secara pribadi. Dengan kesadaran ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga cara dunia melihat siapa kita sebenarnya. 7. Kebaikan yang kamu lakukan secara diam-diam. Kebaikan yang dilakukan secara diam-diam adalah bentuk ketulusan paling murni, karena tidak bergantung pada pujian, pengakuan, atau balasan dari siapapun. Bahkan, ketika kebaikan diketahui orang lain, dinamika seringkali berubah. Muncul rasa utang, ekspektasi balasan, hingga potensi eksploitasi yang justru mengaburkan niat awal. Dalam perspektif psikologi altruis, kebaikan yang paling tulus adalah kebaikan yang tidak membutuhkan validasi eksternal, tidak mencari pengakuan, dan tidak menggantungkan nilai diri pada respons orang lain. Karena itu, biarkan beberapa kebaikan tetap menjadi milik nuranimu sendiri. Kebaikan semacam ini bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk menjaga kejernihan hati dan keutuhan karakter. Inilah hal yang sebaiknya dibawa sampai mati, kesadaran bahwa Anda pernah memilih empati tanpa pamrih, menolong tanpa syarat, dan menjadi manusia yang baik bahkan saat tidak ada satupun mata yang menyaksikan. 8. Inti jati dirimu. Pada akhirnya, peranmu sebagai pasangan, anak, teman, atau pekerja bisa berubah. Hubungan bisa berakhir, status bisa hilang, dan dunia tidak selalu memberi kepastian. Namun, inti jati diri, nilai, prinsip, dan suara batin Anda harus tetap utuh.
Ketika seseorang kehilangan dirinya sendiri demi mempertahankan hubungan atau peran tertentu, disitulah penderitaan terdalam manusia sering bermula. Hidup terus berjalan, tetapi jiwa perlahan menghilang. Cinta yang sehat tidak pernah menuntutmu untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Ia tidak memintamu untuk mengecil, membungkam suara hati, atau mengorbankan nilai yang kamu yakini. Justru, cinta yang dewasa memberi ruang bagi dua individu yang utuh untuk bertumbuh bersama. Karena ketika hubungan berakhir sekalipun, dirimu yang utuh akan tetap tinggal, dan itulah bekal paling berharga yang seharusnya kamu bawa sampai mati. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang berhasil kamu kumpulkan, tapi seberapa dalam kamu menjalani dan memaknainya. Hal-hal yang layak kamu bawa sampai mati bukanlah yang bisa dicuri, diambil, atau habis oleh waktu, melainkan yang membentuk siapa dirimu sebenarnya. Terima kasih sudah menonton.